mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Kemudian, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena nikmat dan karunia kita bisa berkumpul di sini. Salam kita salam tanpa kita harapkan kepada Nabi Sallallahu yang senantiasa kita menantikan syafaatnya di beliau. Bapak Ibu Guru, Ibu Sol, Pak Ustaz, hari ini saya akan memaparkan atau menjelaskan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini, mohon maaf, saya di sini juga baru belajar ini. Saya lihatnya sharing saja nih, Bapak Ibu berbagi sama-sama belajar untuk mengetahui tentang penerapan budaya positif. Ada potensi tingkatkan prestasi. Mari Bapak Ibu kita bisa belajar bersama, kolaborasi, saling mendukung dan membutuhkan budaya positif di sekolah kita. Ini adalah main-mainnya disiplin positif. Terdapat teori kontrol, teori pilihan, kemudian ada makna disiplin, kemudian teori motivasi, posisi kontrol, dan manusia. Sebelumnya untuk memasuki materi, selanjutnya sedikit introduksi ya Bapak Ibu. Bayangkan, misalnya Nurul itu punya secari kertas yang berisi hal-hal yang sangat penting seperti itu ya, digenggam dengan erat. Kemudian Bu Ella sebagai teman B itu bagaimana caranya supaya kertas yang ada di tangannya Bu Nurul itu bisa diambil. Kira-kira gimana Bu Ella? Dikritikin. Nah, Bu Nurul yang memegang kertas itu bagaimana tindakannya? Saya minta saya tuh. Nah, atau Bella atau kita saya minta seruput. Ada juga yang membujuk bagaimana caranya supaya kertas itu dapat dipegang oleh teman yang lain. Nah, kira-kira dari ilusi itu, ilustrasi seperti itu, yang menjadi pemegang kontrol ini siapa? Diri sendiri ya. Nah, seperti itu kita posisi kontrolnya. Kita harus bisa dari kita sendiri seperti itu. Jadi kita bisa mempertahankan apa yang kita mau seperti itu. Tapi bukan berarti kita juga bisa memaksakan kehendak orang lain seperti itu. Jadi konsep utama budaya positif ini yang akan saya bahas yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin dalam budaya kita itu yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian konsep disiplin yang diterapkan dalam sistem pendidikan kita mengarah pada ketaatan jangka pendek yang dikontrol oleh otoritas dan identik dengan hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman. Salah
itu yang kita kenal dalam Indonesia dengan program pelajaran Pancasila. Kalau di sekolahnya Hamas, dia nilai kebajikannya dengan istilah 8 sikap seperti itu. Ada takwa, tanggung jawab, jujur. Jadi nilai-nilai itu yang akan kita bukan. Biasanya setiap instansi punya apa ya? Punya nilai-nilai kebajikan sendiri-sendiri, tapi intinya sama, ingin menerapkan karakter yang kuat kepada anak melalui disiplin, melalui kejujuran, tanggung jawab, dan begitu. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan. Biasanya orang itu melakukan sesuatu itu apa nih tujuannya? Ada yang menghindari ketidaknyamanan atau cuma supaya tidak saya mau melakukan itu. Kemudian ada yang ingin mendapatkan imbalan atas pekerjaan orang lain, jadi saya mau melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan yang sebenar-benarnya. Motivasi itu tumbuh dari dalam diri masing-masing. Motivasi intrinsik. Kalau motivasi yang kebutuhan atau ingin dipuji, itu motivasi yang ekstrinsik. Jadi harapannya ketika anak-anak melakukan sesuatu, harapannya tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan kasih terima, kebebasan, kekuasaan, kesenangan. Bertahan hidup itu survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, psikologis, dan kebutuhan biologis. Misalnya kesehatan, makanan, rumah, kebutuhan, perasaan aman. Ya, misalnya ada anak yang belum sarapan nih, dari rumahnya belum sarapan. Nah, di sekolah itu dia tidak dibawakan uang, tidak dikasih makanan. Barangkali melakukan tiba-tiba ke sekolah mencuri makanan. Nah, kita jangan langsung menjudge kamu itu mencuri, tidak, tapi kita mendalami dulu masalahnya. Kenapa nih dia sampai mencuri makanan? Ternyata dia butuh makan. Nah, berarti yang harus dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidupnya. Berarti dia tidak akan mencuri kalau dia tidak kelaparan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima sangat perlu menjadi kebutuhan dasar manusia. Ya, barangkali kasus-kasus anak-anak kita ada yang orang tuanya sih kerja seperti itu, mungkin sekolahnya dia mencari masalah di apalagi tidak bermanfaat ya, seperti saya di sini ternyata kan setelah diteliti, di asesmen, ternyata dia memang kasih sayang diterima, mungkin di rumahnya hanya sekedar hanya jadi anak tapi tidak benar-benar diberi kasih sayang, tidak diterima, pendapatnya tidak diterima. Kemudian kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini individu itu memiliki kebebasan untuk melakukan apa-apa yang dia inginkan, dia harapkan, seperti itu. Bisa menentukan pilihannya sendiri. Kemudian penguasaan, kebutuhan hubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasi dan keterampilan dan dikembangkan, dan memiliki rasa harga diri. Penguasaan seperti tadi contohnya Kevin ya, ternyata kita tahu Kevin itu ternyata punya kemampuan kelebihan di bidang olahraga, berarti dia menguasai itu yang seperti itu, dihargai, diapresiasi sebagai jangan sampai Kevin itu sudah menang terus kita diabaikan, tidak seperti itu. Jadi untuk kebutuhan
usahanya itu terpenuhi, kita beri apresiasi, beri selamat seperti itu, dan diakui kemampuannya. Kemudian kesenangan itu dari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, anak-anak itu biasanya senang di kelas 6 aja ya, masih suka main kapal pesawat-pesawatan. Nah, menurut dia mungkin senang seperti itu. Mungkin dengan seperti itu dia kebutuhannya bisa terpenuhi dengan cara bermain pesawat-pesawatan atau main lampu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan keluarga ibu atau motor? Kira-kira kenapa kita pakai helm berbuat apa? Oh, biar tidak dikenal. Ada lagi hal yang lebih urgent, kira-kira apa? Untuk keselamatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Tentunya juga untuk keselamatan. Keyakinan kelas adalah sesuatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan ya. Kemudian yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang negara, bahasa maupun agama. Jadi nantinya keyakinan kelas ini akan yang memberikan kita keselamatan untuk menjalankan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menentukan keyakinan kelas? Jadi kelas 6 itu sebelum masuk ke keyakinan kelas, saya sudah membuat kesepakatan kelas ke kelas 6 sebagai kesepakatan. Terus dia kan masih belum ada efeknya. Terus saya beralih dengan sedikit ke keyakinan kelas, yaitu caranya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh keyakinan kelas 6 yang kemarin saya buat, yaitu saling menghormati dan menghargai sesama teman. Jadi berawal dari adanya permasalahan di kelas 6 seperti anak-anak itu masih suka membuat saya membuat keyakinan kelas yang harapannya bisa disepakati oleh anak-anak. Kita harus bisa saling menghargai, menghormati sesama teman, kemudian masuk kelas tepat waktu, saling tolong-menolong, sopan dalam perilaku dan santun dalam ucapan, kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah, memastikan membuat nyaman teman dan guru, membuat dan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab adalah keyakinan kelas. Nah, saya membuat keyakinan kelas ini karena disesuaikan dengan kondisi kelas yang saya saat itu. Nanti kelas 1 ya bisa membuat sendiri keyakinan kelas 1, misalnya apa? Gemar membaca, misalnya seperti itu, atau aktif dalam kelas, atau bertanya juga bisa selalu menghormati guru, misalnya guru mengucapkan salam. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Ini ada 5 posisi kontrol. Tadi seperti tadi ya, saya menggantung dari di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, memantau, dan tingkatan yang lebih tinggi itu adalah manajer. Sebagai penghukum, kita itu selalu memandang anak yang tidak tahu aturan itu dengan kesalahan. Misalnya terlambat sedikit, kamu harus di depan kelas, kamu tidak perlu masuk ke sekolah kelas, itu kan berarti memberikan hukuman. Padahal ternyata tidak memberikan efek jerah yang panjang, malah membuat sangat menjadi
kemudian membuat merasa bersalah. Jadi guru itu apa ya, membuat siswa yang melakukan kesalahan atau yang tidak mengetahui supaya merasa bersalah. Contohnya seperti ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Dengan ucapan ya saya itu bersalah ya. Padahal semua itu juga kemudian menganggap posisi kita sebagai teman. Jadi ketika ada anak yang kurang mengikuti aturan, ayolah ya bekerja. Jadi menganggap teman-teman sebagai teman. Kemudian memantau itu kita kembalikan dengan kesepakatan kelas. Sudah membuat kesepakatan kelas, sudah masih ada anak yang kurang mengikuti aturan, kita kembalikan peraturan gimana ya, kalau masuk kelas itu harusnya jam berapa ya, seperti itu posisi pemantau. Nah kemudian tingkatan lebih tinggi lagi adalah manajer. Kita apa yang kita yakini dalam penilaian kebajikan yang sudah kita buat selama ini, nah itu nanti akan kita sampaikan kepada institusi. Jadi tingkatan yang paling tinggi di sini adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus Reza selalu datang terlambat. Bagi posisi kontrol sebagai penghukum, pasti Reza itu pasti selalu salahkan. Kamu selalu saja terlambat. Kapan tidak terlambatnya seperti itu? Tanpa memberi kesempatan Reza untuk menjelaskan kenapa dia terlambat, alasannya seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang kedua yang membuat merasa bersalah. Reza, kamu ini terlambat lagi, ibu sangat kecewa sekali. Jadi membuat si Reza ini benar-benar merasa bersalah. Padahal juga kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan alasannya, kita mungkin tidak akan menjadi membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman. Reza kan sudah janji sama ibu tidak terlambat lagi. Ya sudah, tidak apa-apa silakan. Jadi masih dianggap seperti teman. Kemudian pemantau. Reza sudah terlambat. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Jadi kita kembalikan ke kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau misalnya terlambat, konsekuensinya apa? Belajar terlambat, saya kemudian manajer. Apa yang kamu tahu tentang kesalahan? Jadi divalidasi dulu. Menstabilkan identitas kakak-kakak seperti itu. Jadi apa kesalahan kamu? Punya alasan kenapa kamu terlambat? Ini divalidasi kesalahan kakak yang langsung judge kamu terlambat. Kamu ini semoga sih saya pribadi dan sebagai guru nantinya akan bisa menjadi posisi manajer dalam menghadapi masalah. Ketika ada masalah kita bisa memvalidasinya. Nah dari posisi kontrol ini kita ada segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah segitiga restitusi ini ada 3 komponen, yaitu menstabilkan identitas. Jadi contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Buddhis juga pernah bersalah. Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi mengangkat dia itu seperti itu, untuk menenangkan hatinya seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah itu di tindakan yang salah itu apa yang mau diperbaiki, misalnya terlambat. Nah kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Dengan cara seperti itu biasanya aku saya terlambat karena biasanya aku mengalir cerita karena ya jadi kita bisa dengan alasan. Kemudian setelah anak sudah bercerita alasannya, nah kita
kuatkan di hati. mana, harusnya berbagi nilainya apa, seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi ke anak supaya sadar akan kesalahannya dengan kesadaran diri. Nah, dengan itu nanti anak akan menyadari bahwa oh iya, saya salah, saya memperbaiki kesalahan saya sendiri dengan kesadaran dia Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Sudah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apa Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. biasanya itu kalau dalam belajar yang saya dapat tidak akan masalah. Misalnya dalam pelajaran ada yang bermasalah seperti itu. Nah itu anak yang bermasalah itu dipanggil secara Potensi tingkatkan prestasi, nanti setelah itu kita kembali ke kelas kita refleksi bersama-sama kegiatannya seperti apa. belajar, Biasanya kan bergerak, berbagi yang untuk negeri. seperti itu kita bisa sekalian di dalam pelajaran Berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf sekali lagi ini sifatnya sharing. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Majukan pendidikan, penggerak menghambat pada negeri. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hudaya dan hari ini saya akan merefleksikan hasil dari in-house training dari aksi nyata budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Deis dan Yanti. Budaya positif bagi sekolah, terutama khususnya SD Negeri Jalan 3 itu sangat bermanfaat sekali dan diharapkan kedepannya budaya positif juga dapat diterapkan di sekolah kami terkait dengan pembentukan karakter anak didik kami sehingga kedepannya profil pelajar Pancasila dapat terus dikembangkan dan diajarkan kepada peserta didik kami, yaitu peserta didik siswa-siswi SD. Ya, terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum.